sini ada kisah menarik loh Sobat YPP, yaitu kisah Romeo dan Juliet-nya Toraja. Marganya itu marga Tolengke dengan Topang Rapa. Oke. Jadi itu aja yang bisa dikubur dalam gua ini. Kalau nggak ada hubungannya dengan marga itu, tidak bisa dikubur dalam sini. Selamat pagi Sobat YPP. Setelah kemarin kita ke Ketekesu, hari ini kita akan mengeksplor wisata Londa. Wisata Londa adalah area pemakaman yang ada di Goa Alam. Di sini ada kisah menarik loh Sobat YPP, yaitu kisah Romeo dan Juliet-nya Toraja, yang infonya jenazahnya juga dimakamkan di Londa ini. Kami akan menyusuri bersama dengan Pak Yan sebagai pemandu wisata yang ada di wisata Londa ini. Mau tahu cerita lengkapnya? Ikuti terus YPP Corner on Location dari Londa, Toraja Utara. Mari Pak. Ya Pak Yan, di sini kan kita lihat ada beberapa peti jenazah yang ditata rapih di tebing-tebing ini ya Pak ya. Ini bisa dijelaskan Pak? Ini kan udah ratusan tahun yang lalu yang sudah dijadikan objek wisata. Jadi ini kan sudah terhitung mungkin ribuan sudah. Ribuan? Iya, dia kita punya peti mati di dalam ini. Nah ini kan peti-peti orang-orang dulu ini yang sudah ratusan tahun yang lalu itu namanya erong kalau di Toraja. Erong? Iya. Nah ini kan diambil dari motif-motif orang Toraja, itu diambil dari bentuk-bentuk rumah, bentuk lumbung, bentuk binatang itu babi dengan kerbau. Oke, nah Pak. itu kan diambil dari motif orang Toraja, karena orang Toraja kalau meninggalkan dipotongkan kerbau sama dengan babi. Ya, jadi kalau misalnya kalau ini bangsawannya kan, kalau turunan bangsawannya itu dipotongkan kerbau maksimal 24 ekor kerbau itu baru bisa dibikinkan dengan patung. Oke Pak, jadi, itu berarti ada kelas-kelasnya ya, ada iya, strata-stratanya. ada, Seperti iya. apa Pak stratanya? Ada dari kalangan biasa, ada dari kalangan bangsawan? Iya, ini kalangan biasanya itu ditaruh di dalam gua ini. Di dalam goa? Iya. Jenazahnya? Jadi kalau yang kalangan bangsawannya itu di atas puncak gunung ini lagi. Kenapa bisa ditaruh di atas dia punya peti mayat itu? Karena semua barang untuk sehari-hariannya itu dikasih masuk semua seperti emasnya kan. Makanya tidak bisa dijangkau dengan orang lain. Jadi makanya itu ditaruh di atas proses untuk dia sampai jenazah itu sampai ke atas seperti apa? Semakin tinggi itu semakin tinggi dia punya. Bukan, maksudnya proses dari jenazahnya mengantarkannya di atas itu menggunakan apa? Itu kan di atas Oh, tebing dia nih. tuh pakai bambu sama dengan Bambu? mereka ya. Bambu. Dipikul naik kan. Dipikul naik sampai di atas itu diikat. Diikat itu baru diolor ke bawah. Tapi ada juga orang yang sebagian turun itu pakai tangga bambu. Jadi kalau sudah sampai di bawah itu peti mayat itu tinggal didorong masuk ke dalam gua. Dalam gua, oke. Pak, terus kemudian ini adalah patung-patung yang para bangsawan tadi ya, yang ada di sini yang berjajar ini. Iya. Nah itu diambil daripada gambarannya dulu waktu dia itu masih hidup. Jadi menyerupai gitu ya, menyerupai patungnya, sama dengan dibuat menyerupai dengan yang meninggal. Iya. Kemudian apakah pemakaman ini masih dipakai hingga sekarang? Masih dipakai sampai sekarang, masih aktif kita punya kuburan ini. Kuburan ini. Iya. Baik. Ada yang baru Pak, yang baru yang aja dimakamkan? baru itu di atas, yang coklat itu. Oh, yang coklat itu berapa lama itu Pak? Sudah berapa lama? 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Iya. Oke, Sobat YPP, kita langsung masuk aja, akan menyusuri Goa Alam yang di dalamnya ada beberapa pemakaman. Nah, seperti kata Pak Yan tadi, bahwa pemakaman di sini itu masih aktif digunakan. Bahkan ada jenazah yang baru dimakamkan 4 bulan yang lalu.
Sobat YPP, sekarang kita akan masuk ke dalam gua. Jangan khawatir, di sini disediakan lampu Petromax yang disewakan dengan harga 50.000 agar menerangi para pengunjung yang akan masuk ke dalam. Pemakaman keluarga. Iya. Jadi hanya jadi yang pakai ada marga. Jadi marganya itu menurut cerita dari keluarga itu marga Tolengke dengan Topang Rapa. Oke. Jadi itu aja yang bisa dikubur dalam gua ini. Kalau nggak ada hubungannya dengan marga itu tidak bisa dikubur dalam sini. Ya. Sobat YPP, untuk bisa masuk ke gua ini diperlukan sedikit perjuangan karena selain gelap, di sini juga agak terjal walaupun tidak terlalu curam, dan juga kita harus ekstra hati-hati karena agak licin. Hati kepala. Jadi angkat ke sini. Ya. Kalau di sini tempat apa Pak ini Pak? Itu yang sisa kisah tengkoraknya itu yang bunuh diri dulu ya, Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Ya. Bisa diceritakan Pak Itu, awal kisahnya gimana sampai mereka bisa bunuh diri dan dimakamkan di sini? Mereka itu dia tuh mau menurut cerita dari keluarga itu dia tuh mau menikah tapi tidak direstui dengan orang tuanya karena masih ada hubungan keluarga. Jadi kalau orang Toraja kalau masih sepupu satu kali kan masih dianggap saudara kandung, tidak boleh menikah. Terus nekat mau menikah tidak direstui, akhirnya gantung diri dua-duanya. Nah terus dia itu bunuh diri karena tidak direstui. Jadi cara dari penguburannya di sebelah sini dia punya sisa-sisa tengkorak itu. Jadi menurut cerita dari keluarga itu memang ditaruh di sini dia punya peti mayat. Jadi satu peti itu 2 orang di dalam. Ya Pak, ini tempat apa Pak, bisa dijelaskan? Ini masih ada peti mayat ini. Nanti kalau keluarganya mau memperbaiki lagi itu harus diupacarakan dulu baru diperbaiki dia punya peti mayat, dibikinkan peti yang baru lagi. Nah terus kalau keluarganya mau perbaiki, tapi kalau tidak mau keluarganya dibiarkan aja kayak gini. Ya. Tadi upacaranya apa namanya Pak? Mak nenek. Mak nenek. Mak Ya, nenek itu ritualnya itu ritualnya mak nenek. Iya. Seperti apa mak nenek itu bisa Kalau dijelaskan? mak nenek itu dia itu harus tapi di puncak di pintu gerbang kan upacaranya. Jadi harus potong kerbau sama dengan babi lagi. Kalau dia itu namanya mak nenek kalau di Toraja. Kemudian diterbangkan lagi baru diganti dia punya baju. Iya, baju. Kemudian dikembalikan lagi ke sini. Iya. Enggak, langsung diganti di sini aja langsung. Prosesinya di sini untuk Iya. menggantikan baju jenazahnya. Iya. Nah, sebenarnya itu ada tembusan kayak yang di sebelah sana ini. Iya. Tapi mungkin agak susah kalau kita tembus ke sebelah karena kita merayap ke sana, kita lewat terowongan sekitar 25 meter ke sana sampai di gua yang di sebelah. Itu apa juga pemakaman juga sama? Iya. Jadi kita kalau nggak bisa kita balik aja nanti masuk di gua yang di sebelah sana lagi kan. Masih ada yang di sebelah. Oke. Halo Sobat YPP, ini merupakan salah satu spot foto yang ada di wisata Londa ini, namanya Goa Cinta ya Pak ya? Kenapa dinamakan Goa Cinta Pak? Ini bentuk love. Oh bentuk love, ini bentuk love ya? Oh ya, ternyata bentuknya dari kayak semacam jendela ini love, jadi dinamakan dengan Goa Cinta. Nah, kita lanjut di gua yang di sebelah sana lagi kan. Masih Oke. ada yang di sebelah. Oh masih ada gua lagi Iya. ya Pak ya? Cuma dekat aja sekitar mungkin ada 7 meter ke dalam. Oh. Yang bisa kita tempati untuk masuk ke dalam. Untuk kita melihat apa yang Iya. ada di dalam. Iya.
Nah, Sobat YPP, kita akan lanjut menyusuri goa yang ada di sebelah Sini goa yang lagi. kita masukin tadi. Lewat sini. Iya. Ya, Bapak ini apakah ini tembusan dari gua sebelah yang tadi Ya, kita ini yang susah tembus. masuk? Ya, ini tembusan dari gua yang sebelah sana tadi. Ini seandainya kita dari sana, keluarnya dari sini. Ini gua yang paling jauh ke dalam, tapi di dalam itu kosong karena kita kasih masuk peti mayat itu susah karena jalannya kecil. Jalannya kecil. Kita Ya. pun kalau lewat sini harus merangkak. Ya, merangkap kalau lewat ke dari sebelah ke sini. Tapi kalau kita lewat ke sana ini lagi enggak. Tapi sempit jalannya. Ya, sempit jalannya. Kalau pengen mau lihat enggak apa-apa, sebentar di sini aja. Nah, Sobat YPP, ini juga merupakan salah satu spot foto yang ada di Goa Londa ini selain yang di goa sebelah tadi. Pak, minta tolong fotoin saya dong, Pak. Ke sini makin bagus. Depan aja ke depan. Nggak apa-apa ya? Ya, apa-apa. Nah, Sobat YPP, kita sudah selesai menyusuri keindahan alam yang ada di Londa. Nantikan cerita perjalanan kami selanjutnya yang tentunya tak kalah menarik. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya agar Sobat YPP tidak ketinggalan dari update cerita perjalanan kami.